Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, kali ini kita akan membahas masih mengenai si Excel ya guys. Kan tahu ya, kalau misalnya kuning-kuning ini berarti tandanya saya mau mengenai apa guys. Oke. Kalau misalnya guys kalian lihat ya video-video saya sebelumnya mengenai Excel ya guys ya, saya banyak membahas sekarang ini mengenai indeks sama match ya guys ya. Ternyata itu indeks dan match itu banyak sekali fungsinya guys ya. Kalau misalnya guys kalian lihat dari video saya yang sebelumnya, saya pernah bahas juga mengenai cara si indeks si match itu bisa cari tahu si ini nih, kalau misalnya anda guys mengenai data-data yang case sensitif itu berarti maksudnya data itu harus sama persis secara huruf besar huruf kecilnya. Gimana cara ngelookupnya itu bisa lihat di indeks dan match. Dan di sebelumnya video saya juga itu membahas sama mengenai indeks dan match juga. Itu juga bisa dipakai untuk yang waktu yang sebelumnya sih saya cuma ngasih tahu aja fungsi indeks dan match itu untuk apa ya, secara fungsi dasarnya gitu ya, indeks dan match. Oke, kalau misalnya untuk yang sekarang, jadi kalau misalnya guys kalian belum paham mengenai indeks dan match, bisa lihat dulu dari video saya yang pertama mengenai fungsi dasar indeks dan match itu, gimana cara pakainya ya. Terus yang kemudian berikutnya lagi bisa lihat video saya mengenai case sensitif. Oke, nah untuk yang sekarang saya akan bahas mengenai fungsi indeks dan match ini dipakai untuk kasus kita kalau misalnya kita butuh untuk nge-lookup data multiple kriteria. Nah, apa itu multiple kriteria? Oke, untuk memperjelasnya lebih baik kita pakai contoh si Excelnya udah saya siapin ya biar nanti jelas. Sebelumnya misalnya guys kalian yang belum paham mengenai lookup ya, lookup itu jadi maksudnya kalau misalnya anda mempunyai data, suatu sumber data, terus lookup itu artinya anda melihat data yang mau dicari dengan menggunakan suatu data acuan gitu, maksudnya lookup ya. Jadi maksudnya kalau lookup itu bukan berarti bahwa saya harus menggunakan VLOOKUP, vertical lookup atau horizontal lookup, tapi yang jelas fungsi ngelookupnya alias mencari data dari sumber acuan yang lain, dari sumber si master datanya. Oke, untuk memperjelasnya kita langsung aja sih guys, ini saya udah siapin si contoh datanya guys ya. Oke guys, nah ini contoh datanya guys. Datanya mengenai daftar, contohnya ya, daftar pemasok snack asik, bahasanya pemasok alias daftar supplier lah guys ya, kalau misalnya bahasa ini sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai bahasa yang dulu aja lah biar asik. Oke. Nah ceritanya ini daftar pemasok snack asik, saya udah punya tabelnya. Yang dimaksud sama saya tadi itu, jadi ini ada si data masternya. Data master itu ini ya. Jadi kita misalnya anggapannya kita punya bisnis namanya si snack asik. Snack asik ini anggapannya sebuah toko. Toko ini jadi ada etalasenya, dia nyimpenin barang macam-macam, ada keripik, ada yang apalah, terus ada makanan ringan gitu ya. Nah dia jualan makanan ringan. Ini contohnya saya ngambil sedikit aja, tapi sebenarnya kalau misalnya namanya toko tuh banyak banget ya item barangnya. Nah dari 4, nah ini kan bisa lihat berapa nih yang beda. 1 ya bakwan udang, 2 combro, 3 donat, 4 pastel. Ini contohnya ada 4 item. Nah si 4 item ini ternyata kita harus dalam perjalanannya suatu usaha atau bisnis, tentunya kita akan menetapkan supplier yang benar-benar oke, secara harga, secara rasa ya, kualitas gitu ya, secara pengiriman juga ya. Kalau misalnya harganya murah tapi ngirimnya telat terus kan nggak enak ya. Nanti kalau misalnya pada saat kita butuh susah tuh kita nyuplai barang buat customernya ya. Oke, makanya mesti pilih-pilih tuh si supplier yang oke. Nah contohnya ada suppliernya, ada 2 suppliernya, si Hans Up dan Teguh Sari. Nah soal ukurannya ada macam-macam, ada ukuran yang small alias kecil, ada ukuran yang big alias besar. Harganya ada juga di sini. Nah kita rekapin harganya, anggapannya harganya kita patok ke si suppliernya itu jangan ubah-ubah biar nanti data kita nggak banyak melakukan perubahan ya guys.
Tapi tergantung juga kalau misalnya emang si namanya snack ini harganya benar-benar fluktuatif, ya udah kita updatein tiap kali. Nah, ini adalah sebetulnya sebagai data masternya guys. Data masternya saya siapin di sheet menu ya. Nah, yang dimaksud dengan lookup, kita anggapannya kita mencari satu data nih. Kita anggapannya mau cari harga, misalnya snack bakwan udang, pemasoknya hands up, terus ukurannya big. Nah, menggunakan acuan ini, bakwan udang dan pemasoknya alias hands up dan si ukurannya, saya pengen tahu harganya berapa. Inilah yang disebut dengan fungsi nge-lookup ya. Dari data ini nge-lookup akhirnya dapat si harganya 4.000. Nah gitu. Nah kalau misalnya datanya banyak banget kan itu pusing ya guys, pusing. Nah ini saya mau ngasih tahu cara menggunakan si index dan match ya. Tapi ini harus digabung dengan yang namanya array formula, sehingga bisa menghasilkan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita biasa pakai lookup itu kan cuma satu kriterianya. Kriteria yang maksud tuh ini kriteria mengenai makanan, kriteria mengenai supplier, kriteria mengenai ukuran ya. Maksudnya kriteria itu ini. Saya sebut multiple kriteria karena lebih dari satu. Ini ada berapa kriteria? 1, 2, 3 ya guys. Itu maksudnya yang saya jelaskan dari awal mengenai judul dari video ini. Oke, udah paham ya yang saya maksud seperti apa? Kita langsung aja cobain ya guys ya. Nah, buat guys kalian, saya ulang berkali-kali, mendingan belajar dulu cara pakai index dan match ya. Lihat dulu video-video saya sebelumnya cara pakai index dan match, dipahami. Kalau misalnya udah paham, baru kita bisa melangkah ke yang video ini. Oke guys, saya akan coba kerjain ya guys ya. Jadi caranya seperti ini ya guys. Pertama kali itu berarti pakai si match dan index dan match ya. Nah pertama kali gini guys, index dalam kurung. Nah kita tentuin dulu si array-nya mau mengenai apa. Nah kita datanya yang mau kita carikan ini guys, ini kan. Nah, kita coba bareng-bareng ya guys ya. Kalau misalnya ada yang salah harap dimaklum. Oke. Nah udah itu pakai match guys. Gini ya, udah dapat match. Nah yang di match itu apa guys? Nah, di match itu mengenai lookup value nya. Lookup value mana? Mengenai ini di sini ya. Nah pertama kali gini dulu guys. Jadi yang mau dilihat itu apa? Nah misalnya ya, misalnya kita anggap aja di sini misalnya ada data ya, tiga data di sini ya. Oke, datanya itu mengenai ini yang nanti kita isi, makanan, supplier sama ukuran. Makanan saya taruh di sini ya. Terus mengenai ini suppliernya ya. Sorry saya nggak tulis tadi ya. Terus mengenai di sini mengenai si ukurannya ya. Udah. Nah lalu kita langsung aja di sininya ya. Kita mau mengenai apa nih matchnya. Nah udah dapet. Nah ini sumber datanya di sini. Terus di N lagi ya, dan di N lagi ya, kayak gini. Tinggal tutup enter. Wah error ya. Error bukan ya? Nah error. Nah kita isi di sini nih. Kita mau lookupnya berdasarkan apa? Misalnya namanya coprok up si suppliernya ya. Jadi ini mengenai makanan ya, gini makanannya Oppo. Suppliernya Oppo. Nah terus ini satu lagi ukurannya Oppo. Nah misalnya ukurannya yang small. Masih nggak keluar guys. Kenapa nggak keluar? Karena kita belum pakai array. Nah array ini masih nggak keluar juga ya guys ya. Nah kenapa ini? Ayo kawan. Oke, nah ini I1, I2, I3 ya. Coba kita sambil sama-sama belajar ya guys ya. Kita cek lagi fungsinya ya, dari A4 sampai 19. Ini mengenai makanan menunjuknya ya, I1, I2, I3. Supplier sama ukuran. I1
1, 2, 3. Oke, ini udah benar semuanya. Nah ini dia, kenapa ini nggak pakai N? Nah jangan lupa namanya match itu di belakang pasti ada sama persis. Nah gini, kita coba testing lagi ya guys. Nah masih yang A. Kita coba cek lagi. Ini ada N-nya, ada N-nya, dan ada N-nya. Nah ini lookup play-nya, lookup value-nya. Value-nya kita ini ya. Di sini si sama dua-duanya, semuanya udah sampai 19 ya. Indeksnya si D. Oke, indeks, lookup value, match, ya 1, 2, 3. Nah terus kesini 4, 19. Nah gini. Oke, kita coba lagi deh ya. Ini jadi combro. Nah kenapa nggak jalan? Karena tidak pakai up ya. Sekarang keluar kan? Nah dari kita belajar kesalahan-kesalahan itu kita jadi ngerti guys ya, bukannya maksudnya kita sama-sama belajar lah guys. Nah jadi saya ulang lagi guys, ini indeks, maksudnya indeks tunjuk ke sini harganya, lalu matchnya ini pakai dan. Nah kriterianya apa? Makanan, supplier, ukuran ya sesuai di sini. Nah terus lalu tunjuk lagi ke masing-masing ininya, makanan, supplier, dan ukuran. Lalu ini jangan lupa 0 karena pengen datanya sama persis ya. Kalau di enter belum jalan, pakai fungsi array, Ctrl Shift Enter ya. Dah dapat. Sekarang kita rubah nih, ini benar nggak? Makanan, supplier, ukuran, combro hands up small ya, combro hands up small, combro hands up small 4000 benar ya. Sekarang kita ganti deh jadi big, combro hands up big 2,5 benar. Sekarang kita coba lagi lah teks yang lainnya, bakwan udang. Bakwan udang. Wah, ngomongin soal makanan jadi lapar ya guys ya. Bakwan udang hands up dan big 4000 benar semua kan guys ya. Nah semua sama saya udah dirangkum, jadi anggapannya ini datanya ya udah diupdate terus nanti sama guys. Kalau misalnya ada item-item lagi tambahin di bawahnya. Nah di sini ada sih fungsinya yang udah saya masukin guys, tinggal pilih nih, enak banget guys. Nah pastel apa hands up ya, small, harga 2000 bener kan? Pastel hands up small, pastel hands up small bener ya. Nah karena mengacunya dia data ini ke sini. Nah kayak gitu guys, jadi udah paham ya yang saya maksud. Jadi data ini dipakai untuk nge-lookup. Nge-lookupnya kebutuhan apa? Nge-lookupnya data-data ini, makanan, supplier, ukuran, di lookup ke data ini sehingga menghasilkan si harganya yang kita butuh. Nah seperti itu guys. Nah ini saya warnain kuning. Nah ini data yang akan kita cari ya gitu. Dan ini adalah kriteria-kriterianya, ada 3 kriteria ya guys. Udah paham ya guys ya, harusnya nggak gitu susah sih. Tapi kalau misalnya guys bingung, boleh nggak apa-apa diulang-ulang lagi aja videonya, terus nanti lihat video saya yang sebelum-sebelumnya mengenai indeks dan match, diperdalam lagi gimana caranya. Jadi guys kalian mungkin agak heran dengan yang namanya si array formula ini, mungkin dia agak beda memang kayak gitu sintaksnya atau cara penulisan si rumusnya. Itu diingat aja, dihafal aja ya, yang nggak perlu misalnya terlalu di kenapa sih beda dibandingin sama indeks dan match yang kondisi sebelumnya, kondisi biasa gitu yang single kriteria, kenapa beda. Nah itu saya nggak bisa menjawab juga karena memang udah cara penulisan seperti itu ya. Anggapan kalau misalnya Anda mau coding, kenapa sih bahasa codingnya seperti itu ya, emang yang udah rule-nya seperti itu, protokolnya emang seperti itu ya. Oke guys, semoga video ini bisa membantu Anda guys kalian melakukan lookup dengan multiple kriteria. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, klik lonceng
dan komen ya kalau misalnya guys ada yang bingung. Oke guys, semoga bermanfaat video ini ya. Salam semangat, sampai jumpa lagi. Bravo.